Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nurwinda Saputri. Di sini kita akan belajar bagaimana kita melakukan resusitasi. Ya, yang pertama kita yang pasti perkenalan dulu ya kepada pasien, atau paling tidak kita ke sesama petugas kesehatan. Kemudian kita kalau kita bisa menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan, baiknya kita menjelaskan, karena supaya ibu tahu bahwa bayinya akan dilakukan tindakan resusitasi. Kemudian pastikan posisi pasien dengan tepat dan sempurna, berada di depan petugas kesehatan atau boleh berada di samping, sehingga untuk memudahkannya lebih mudah untuk menghadap ke arah bayi. Nah, kemudian pastikan semua ruangan hangat ya, seperti AC sudah dimatikan, kemudian adanya lampu sorot. Kita cek apakah bayi lahir dengan normal atau tidak. Setelah melahirkan dia sulit bernafas, tidak menangis, biasanya dia pergerakannya cukup lemah. Nah, untuk yang pertama kita berikan tindakan yang bernama haikal atau haikap ya. Jadi yang pertama hangatkan, pastikan ruangan hangat, lampu, selimut. Nah, pastikan semuanya sudah diberikan kepada bayi. Kemudian atur posisi, letakkan bayi dengan posisi terlentang, kemudian ganjal bahu menggunakan kain yang telah disiapkan sekitar 2-3 cm. Kemudian diletakkan di bawah bahu agar supaya bayi setengah tengadah atau ekstensi. Nah, supaya jalan pernafasannya terbuka. Oke, setengah ekstensi itu seperti ini ya. Tidak boleh memberikannya di sini. Nah, kalau memberikannya di sini, dia sejajar. Jadi seharusnya untuk membuka jalan dia setengah ekstensi seperti ini. Jadi dilakukannya diletakkan di bagian bahu, supaya bagian kepalanya seperti ini. Jadi sirkulasi untuk oksigennya dia langsung menuju ke bagian dada. Kemudian isap lendir, ya kan? Hangatkan, atur posisi bayi, kemudian isap lendir. Isap lendirnya menggunakan apa? Menggunakan alat penyedot seperti dili. Nah, pastikan semua berada di sebelah kanan pasien atau tangan kita. Tapi kalau misalnya dia biasa kidal, boleh di sebelah kiri. Kemudian pastikan penggunaan dili ini seperti ini. Kita tekan dahulu. Kenapa? Supaya pada saat kita mengambil lendirnya, dia akan kesedot ke dalam. Tapi kalau seperti ini, justru kita mendorong angin untuk masuk ke dalam. Ya, jadi di luar dulu kita tekan. Nah, baru kita masukkan dilinya sekitar 5 cm, kemudian baru kita lepaskan. Nah, dari lepaskan ini dia akan menarik lendirnya ke sini. Nah, kita buang. Nah, keluarkan dia dari sini. Kemudian ulangi lagi dari mulut. Nah, kenapa kita mulai dari mulut? Karena kalau dari hidung kemudian baru mulut, maka kotor, karena di lubang hidungnya pasti terdapat kotoran. Namun kalau kita dari mulut dulu, baru hidung, kanan, kiri. Oke, sekarang kita K. Tadi H, hangatkan. A, atur posisi. I, isap lendir. Kemudian sekarang K, keringkan. Oke, handuk pertama kita keringkan dari kepala bayi, ya kan, sampai menuju ke bawah. Ini sambil sambil ditekan untuk membantu memberikan rangsangan taktil kepada bayi, sehingga bayi harapannya supaya dia merespon apa yang kita lakukan dengan rangsangan ini. Sambil memiringkan bagian belakang, kita usap ya, tapi sambil kita memberikan tekanan-tekanan kecil sampai bagian ujung, sambil mengambil kain yang kotor. Oke. Nah,
sambil berikan rangsangan taktil pada bagian kaki. Nah, apakah ada respon atau tidak? Kita berharap ada respon ya. Kemudian kita ganti kain yang kotor dengan kain yang bersih. Nah, otomatis posisinya berantakan ya kan? Nah, kemudian A, atur posisi kembali. H, hangatkan. A, atur posisi awal. I, isap lendir. Kemudian K, keringkan. Kemudian A, atur posisi kembali, karena pasti berantakan. Pastikan bayi sesuai posisi semula. Jaga kehangatan bayi dan posisi dada harus tetap dibuka. Kita akan melihat apakah dada nanti mengembang atau tidak. Kemudian lakukan penilaian nih. Nah, penilaian apakah jantung bayi normal atau tidak. Bila dia di bawah 60 kali per menit, maka lakukan VTP, tindakan resusitasi. Tapi kalau misalnya kita menemukan bayi ternyata dia lebih dari 60 kali per menit, boleh kita lakukan oksigenasi selama 2 kali 24 jam. Tapi karena kita kasusnya kurang dari 60, kita lakukan VTP ya. Yang pertama kita uji coba dulu, apakah bayi dadanya mengembang atau tidak. Nah, untuk menggunakan alat resusitasi ini, kita bisa lihat sungkupnya untuk sungkup yang bayi ya, karena ada sungkup yang memang digunakan untuk orang dewasa gitu. Pastikan bahwa ini sungkup bayi. Kemudian posisinya yang ujung berada di atas ya, yang seperti ini berada di atas. Kemudian yang ada selang untuk konektor ke oksigennya itu berada di bawah atau di dagu. Kemudian cara memegangnya, huruf C ya, jempol di atas, kemudian di bawah seperti ini, sehingga ketika ada pergerakan dia tidak lepas. Tapi kalau kita memegangnya seperti ini, nanti kita tidak melihat pergerakan mulut, pergerakan mata, sehingga sulit. Dan kalau kita megangnya seperti ini, bisa saja ini udaranya terlepas ya kan. Kita harus menguncinya dengan C. Ini di dagu, kemudian ini di atas. Nah, sehingga kita bisa melihat mulutnya terbuka atau tidak. Kita coba 2 kali ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Perhatikan dada mengembang atau tidak. Oke, mengembang. Contoh yang tidak mengembang bila kita posisinya salah, tidak setengah ekstensi, biasanya seperti ini. Oke. Mengembang tidak. Nah, tidak kan? Nah, berarti ini posisi kita tidak setengah ekstensi. Jadi harus sedikit tengadah. Oke ya. Nah, bisa diperhatikan ya. Kita coba lagi dadanya mengembang atau tidak. Oke, kita lihat. Makanya fungsinya kenapa selimut ini harus dibuka, supaya kita petugas kesehatan bisa melihat dadanya mengembang atau tidak. Oke, jika kita sudah melakukan percobaan, kemudian kita lakukan VTP ini sebanyak 20-25 kali dalam 30 detik. Nah, kita coba ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, sampai 20 atau lamanya itu sampai 30 detik. Nah, kemudian setelah kita melakukan VTP, maka kita coba cek lagi nih. Kira-kira jantungnya itu sudah di atas 60 atau di atas 100 atau masih di bawah 60. Nah, misal masih di bawah 60, boleh kita lakukan VTP ulang. Sama 20-25 kali selama 30 detik. Namun, bila dia sudah 100, di atas 100, boleh lakukan perawatan bayi baru lahir
Tapi kalau misalnya kita ada nih, ternyata dia antara 60 sampai 100, misalnya 80 atau 100. Nah, kita boleh lakukan uji coba lagi dengan VTP lagi. Ternyata pada saat kita melakukan pengecekan kembali, ternyata kasus pada bayi kita itu di bawah 60. Nah, maka dilakukan VTP plus kompresi dada. VTP-nya sama seperti ini, hanya saja kita membutuhkan asisten. Jadi harus ada 2 petugas kesehatan. Yang pertama, pada saat kita misalnya menjadi asisten, kita itu kan harus melakukan kompresi dada. Maka cara melakukan kompresi dada pada bayi, pastikan ibu jari bersama dengan ibu jari bergandengan, bergantet gini ya. Nah, untuk melakukan tindakan kompresi. Oke, saya contohkan ya. Tapi petugas kesehatannya berada di depan kita. Kita di sini, petugas asisten kita berada di sana untuk melakukan kompresi dada. Oke, cara memegangnya seperti ini. Ya, ini bayinya ya. Kita lihatnya nih seperti ini. Oke. Nah, asisten kita akan melakukan seperti ini. Oke, di sini sudah ada asisten. Kemudian kita melakukan VTP seperti tadi ya. Oke, kita mulai, Mbak. 1, 2, 3, 1. Nah, di sini misalkan ternyata bayi kita lakukan penilaian lagi nih. Oh, ternyata bayinya masih belum menangis dan masih di bawah 60 kali per menit. Maka kita coba strip tani. Kita cek lagi nih S-nya, sungkupnya ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian responnya, bagaimana responnya dari awal tadi, apakah ada perubahan atau tidak, ya kan? Kemudian isapannya, apakah kita kurang maksimal dalam mengisap lendir, kita boleh untuk mengisap kembali ya. Kemudian penilaian lagi, apakah mungkin kita tadi kurang cermat melakukan penilaiannya, kita boleh melakukan penilaian kembali ya. Tapi kalau misalnya pada saat kita sudah melakukan VTP dan kompresi dada, ternyata bayi sudah menangis, kulit warna sudah kemerahan, maka seperti biasa kita lakukan perawatan bayi baru lahir. Misalnya kita menemukan bayi kita sudah kompresi dada nih, sudah kita ulang stripta, namun ternyata bayi masih nih di bawah 60. Kita lakukan tindakan selanjutnya yaitu rujuk. Oke ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.